Akhirnya, hari ini aku akan naik bus Transport Express Jaya dari Jakarta menuju ke Padang. Seperti apa perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Terminal Kampung Rambutan. Dan pada video kali ini, seperti yang udah aku bilang di awal ya, aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta, lebih tepatnya di Terminal Kampung Rambutan ini, menuju ke Kota Padang, Sumatera Barat. Dan hari ini aku akan naik bus Transport Express Jaya. Ini merupakan bus yang udah lama banget aku pengen coba, tapi nggak sempet-sempet. Akhirnya hari ini kesampaian juga, teman-teman. Dan sekarang baru jam 7 pagi, aku baru aja turun dari Metro Trans dengan koridor S22. Untuk pertama kalinya aku naik bus Metro Trans dengan koridor S22 yang nyetir itu ibu-ibu. Drivernya ibu-ibu. Tapi yang amazed adalah nyetirnya enak banget, teman-teman. Dari cara nginjek gasnya, akselerasinya, injek remnya, itu enak banget. Dan manuvernya tuh smooth gitu loh. Ya, bisa dibilang agak kaget ngerasain jadi penumpang yang disetirin oleh driver perempuan, nyetirnya seenak itu. Karena aku lupa kapan terakhir kali aku jadi penumpang Transjakarta yang nyetir ibu-ibu. Kayaknya udah lama banget, dan itu koridor 1 kalau nggak salah. Nah, ini koridor S22 yang dia lewat jalur cukup menakutkan lah jalurnya. Dari Ciputat sampai ke Pondok Pinang di pagi dan sore hari itu adalah jalur yang cukup menakutkan untuk bawa bus. Ibu driver tadi tuh nyetirnya bisa sehalus itu. Luar biasa. Oke, jadi sekarang kita langsung aja menuju ke loketnya dari Transport Express Jaya untuk tukar tiket. Karena kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya langsung WhatsApp ke agennya Transport Express Jaya di Terminal Kampung Rambutan. Sekaligus kita lihat ya, situasi di Terminal Kampung Rambutan sekarang jam 7 pagi seperti apa. Kita langsung masuk aja ke dalam terminalnya. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di lantai 2 dari Terminal Kampung Rambutan. Jadi sekarang tuh untuk agen atau loket-loket penjualan tiket bus itu sudah berada di lantai 2. Sudah tidak di lantai 1 lagi. Dan di sini tuh bagus, teman-teman. Ada bangku-bangku untuk tempat nunggu. Terus di sebelah sini untuk kantor-kantornya. Dan untuk Transport Express itu ada di loket nomor 27 Transport Express Jaya. Dan aku sudah ke loketnya tadi. Terus kata agennya udah langsung naik aja, udah nggak perlu tukar tiket fisik lagi. Karena kemarin waktu aku melakukan pembelian tiket itu kan dikirim untuk e-tiketnya. Ya udah, kita bisa naik ke bisnya dengan e-tiket yang sudah diberikan di WhatsApp itu. Kemarin harganya itu di Rp650.000 untuk kelas tertinggi dari Transport Express Jaya, yaitu Kudo Gadang. Tapi busnya belum datang karena busnya itu dia startnya dari Bekasi. Tujuan akhirnya nanti di Lubuk Basung, Sumatera Barat. Di sini cuman ada satu bus aja yang menuju ke Sumatera. Ada bus Putra Rafflesia ke Bengkulu lebih tepatnya ya. Ini yang Grand Captain. Wow, itu Rosalia Indah. Itu coba itu pakai bodi Laksana ya. Sepertinya antara ke Madiun atau Palur. Nah, nggak tahu nih dia jalan kemana. Dan cukup ramai Terminal Kampung Rambutan pagi hari ini. Udah banyak yang jualan-jualan karena ini mau liburan panjang ya, teman-teman. Ini dia Rosalia Indah. Ada medal Sekarwangi yang minggu lalu kita coba. Oke, sambil nunggu busnya datang, masih sekitar 1 jam lagi, kita muter-muter dulu yuk di Terminal Kampung Rambutan.
ada bus apa aja yang parkir di belakang. Dari sini sih udah kelihatan ada banyak bus Gumarang Jaya di sebelah sana ya. Kita lihat ya, ada bus apa lagi di parkiran belakangnya. Let's go. Sekalian sarapan, karena aku belum sarapan. Nah, jadi ini untuk lantai satunya. Sudah cukup banyak penumpangnya. Rata-rata sih ini penumpang menuju ke Sumatera Barat ya, karena bus-bus Sumatera Barat itu mulai masuk ke terminal Kampung Rambutan sekitar jam 8 pagi. Setengah 8 lah harusnya udah pada masuk. Berarti sebentar lagi udah mulai masuk bus menuju ke Sumatera Barat. Yuk, kita ke belakang. Kita lihat di belakang ada bus apa aja. Kalau ini bus Damri menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Wih, M-Trans Castle. Ini bus yang pernah aku naikin waktu akhir tahun 2024. Videonya cukup ramai. Hampir 800.000 kalau nggak salah yang nonton. Ramai banget. Ya, kita ke belakang. Halo. Belakang dulu ya. Teman-teman jangan tiru kayak aku gini ya, pegang-pegang HP, asal pegang aja. Karena ya namanya terminal, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan ditiru nih kayak gini nih. Simpan barang berharga dengan baik. Itu Gumarang Jaya ada 3 tuh. Itu bus yang pernah aku naikin waktu itu. Kelasnya yang Maunjua kelas tertinggi. Di sebelah sini seperti biasa tempat pencucian paling ujung. Terdapat 2 bus Sempati Star yang lagi dicuci. Terus ada Karunia Bakti. Wah, itu ada bus TN Trans. Itu bus nggak bergerak-bergerak dari minggu lalu loh. Kenapa ya itu ya? Nah, di sebelah sini sudah terlihat bus Mior. Nah, ayo kita lihat itu bus Mior. Apa aja tuh julukannya? Wah, ada 3. Ada 3 guys. Di sebelah sini. Di belakang ada lagi. Banyak ya bus Mior yang parkir di sini. Mari kita lihat. Selain bus Mior biasanya ada Al Hijrah. Al Hijrah tuh parkirnya di sini juga. Ya, kita lihat. Serunya di terminal Kampung Rambutan adalah banyak bus yang parkir di sini. Alias start perjalanannya dari terminal Kampung Rambutan. Makanya seru kalau main ke sini. Bisa lihat banyak bus bagus-bagus. Lihat ya. Ada Al Hijrah. Ada yang Volvo, ada yang Scania. Kalau ini Mior yang Dream Class. Nah, ini di balik TN Trans ini ada Al Hijrah lagi banyak. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus Al Hijrah. Luar biasa. Banyak sekali. Aku pengen banget naik yang ini sih, yang Scania ini. Pengen banget. Jadi, ini aku kan belum tahu ya, dari Padang mau kemana lagi. Teman-teman setuju nggak kalau dari Padang aku langsung balik ke Jakarta naik bus Al Hijrah yang seperti ini? Karena aku sejujurnya kurang suka yang sleeper sih, sejujurnya ya. Aku lebih senang yang kursi biasa kayak gini. Setuju nggak kalau pulangnya naik yang ini, Scania K410? Kalau setuju silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi seperti itulah parkiran terminal Kampung Rambutan di bagian belakang. Sekarang sambil nunggu busnya datang, kita sarapan dulu ya. Ada di depan shelter keberangkatan. Ya, kita makan dulu.
Sekarang jam 8 pagi, ini sudah masuk 2 unit bus Al-Hijrah yang Volvo B11R. Nah, ini masuk lagi 1 bus Mior, teman-teman. Gimana? Setuju nggak kalau aku baliknya dari Padang menuju ke Jakarta naik bus Al-Hijrah? Nggak tahu yang mana, aku pengennya sih yang Royal Platinum alias yang memakai Scania K410, tapi pengen juga naik yang Volvo. Pokoknya naik Al-Hijrah lah ya. Yang penting bukan yang Sweet Family atau yang memakai Mercedes-Benz 1836, karena udah pernah tuh aku naik dari Padang menuju ke Jakarta gitu. Yang setuju aku pulangnya naik Al-Hijrah, Volvo ataupun Scania, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang jam setengah 9 pagi. Ini sudah masuk banyak sekali bus menuju ke Sumatera Barat. Ada 2 bus Al-Hijrah, 1 bus Palala Motegi, ada 2 bus Mior, 1 bus NPM, dan 1 bus ANS. Semuanya terparkir di sebelah sini. Oke, jadi jam setengah 9 ini langsung banyak sekali bus menuju Sumatera Barat yang masuk ke terminal Kampung Rambutan. Jadi datangnya tuh serentak gitu loh, barengan semua datangnya, dan bertambah 3 bus Mior. Ada yang Johnny Walker, ada yang Mutiara Hitam, itu unit yang memakai Mercedes-Benz 2445, sama seperti Duta Agam yang pernah aku naikin sebulan lalu. Datang lagi yang Kamerun. Jadi terdapat 3 bus Mior yang baru datang ke terminal Kampung Rambutan. By the way, ternyata aku dikasih tiket fisiknya. Tadi pas aku ke atas nanya ke agennya, nggak perlu pakai tiket fisik. Pas aku lagi makan disamperin, dikasih tiket fisiknya dengan orang yang sama. Padahal setengah jam lalu dia baru bilang, nggak perlu bang, langsung naik aja bang. Tahu-tahu dianterin tiketnya, nggak tahu kenapa tuh. Oke, jadi kita lihat. Tiketnya seperti ini, tiket bus Transport Express Jaya. Ya, seperti inilah pokoknya. Ada nomor teleponnya, agen Kampung Rambutan. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Transport Express Jaya, bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Oh ya, aku ke nomor ini nih, yang belakangnya 1181. Ini ada 2 kelas, ada Kudo Gadang dan ada Ninia Mama. Bener nggak bacanya kayak gitu? Nah, kita lihat bagian dalamnya. Di halaman pertama ada prosedur pemesanan tiket bus Transport Express Jaya. Kemudian ini untuk lembar tiketnya. Tiket bus PT Transport Express Jaya dari Padang. Tujuannya Padang, darinya nggak diisi ya. Tiketnya harganya Rp650.000. Berangkatnya hari ini tanggal 27 jam 9.30. Nomor kursinya 2B. Jadi kalau teman-teman lihat di online travel agent, itu berangkatnya jam 8.30. Tapi sebenarnya berangkatnya jam 9.30. Jadi ada spare waktu 1 jam. Penumpang disuruh standby di terminal. Tapi harusnya ya, itu nggak perlu dikasih spare waktu di online travel agentnya. Jadi keberangkatannya aja yang ditulis di situ. Nggak perlu di spare lagi di online travel agentnya, karena di peraturan kita naik bus itu udah tertera. Penumpang tuh wajib datang 60 menit sebelum jam keberangkatan. Jadi double spare-nya seperti sekarang, yang kita kira berangkatnya jam 8.30 tapi ternyata jam 9.30, jadinya kita nunggunya 2 jam. Jadi ini aku lagi ada di bagian satunya lagi, tempat keberangkatan bus. Di sini biasanya terparkir bus Kramat Jati menuju ke Subang, sama ada warga baru tuh yang lagi parkir. Terus di sebelah sini, kalau sore ini rame banget. Biasanya dipenuhi oleh bus Sinar Jaya Group. Kalau itu stasiun LRT. Ini ada Agramas, kayaknya ke Cikarang. Yuk, kita ke depan lagi. Itu datang lagi 1 bus ANS. Wah,
Nah, ini masuk bus Palala Amsterdam, tapi kayaknya nyangkut ini. Sebelah kirinya dia mepet banget. Ini harus maju sedikit nih, si Elite. Nggak dapet dia. Tadi spion kirinya aja udah kena bodinya ini nih, dikit. Nah, ini dimajukan dulu si Elite ini, supaya si Amsterdam bisa masuk. Mantap. Ini tumben banget nih. Kedua merah-merah ini dia jalannya barengan di satu hari yang sama. Karena biasanya mereka berpasangan ya. Yang satu dari Sumbar, yang satu dari Jakarta. Tapi ini tumben dua-duanya dia dari Jakarta barengan. Baru aja selesai dari toilet dan aku kasih tahu toilet paling bagus yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Bagusnya nih jangan kira kayak di mall ya, tapi bersih toiletnya dan airnya oke, bersih juga tempat penampungan airnya. Posisinya ada di dekat pintu masuk kalau kita dari arah Transjakarta. Pokoknya ada logo-logo Smart Friend, itu teman-teman masuk aja. Bagus banget toiletnya. Asli. Mari kita kembali ke tempat bus-bus yang menuju ke Sumatera Barat. Apakah sudah ada Transport Express? Sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit. Ternyata belum datang juga bus Transport Express yang akan aku naiki. Ini masih ada 3 bus Mior dan 1 bus Putra Rafflesia. Sekarang jam setengah 10 pagi. Ini adalah bus Mior yang terakhir diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Sekarang tersisa Gumarang Jaya saja yang belum berangkat. Dan bus yang kita naikin Transport Express Jaya belum terlihat dan belum ada tanda-tanda kedatangannya. Padahal semua bus menuju Sumatera Barat udah berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Telat nih busnya. Sekarang jam 9 lewat 40 menit. Sudah telat 10 menit dari jadwal seharusnya. Belum ada tanda-tanda datang juga. Ini malah ada 1 bus Al-Hijrah. Ini kayaknya baru datang dan mau dicuci. Baru datang kemarin atau semalam maksudnya ya. Tuh, mau nyuci atau mau isi solar dulu. Dia menuju ke luar dari terminal. Masih ada Gumarang Jaya di sini. Dan Putra Rafflesia. Jam 10 pagi akhirnya datang juga bus yang akan aku naiki dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke Padang, Sumatera Barat, dan langsung dikerumuni sama bapak-bapak pedagangnya ya. Ini dia bus Transport Express Jaya. Dia menggunakan bodi buatan karoseri Morodadi Prima. Terus sasisnya dia pakai sasis Hino RM 280. Jadi bisa dipastikan perjalanan kita akan nyaman sekali karena dia sudah air suspension. Terus juga bodinya menggunakan bodi Morodadi Prima. Ya, sama seperti yang aku harapkan ya. Pengennya naik yang seperti ini. Oke, ini kelasnya adalah Kudo Gadang, kelas tertinggi dari Transport Express Jaya. Kursinya kalau nggak salah hanya ada 30 kursi saja. Oke, jadi kira-kira seperti itulah untuk bagian luarnya. Bagasinya besar. Dia sudah space frame, tembus dari kanan ke kiri. Velgnya dia sudah pakai velg aluminium. Tuh, kinclong sekali. Dan ini agak baret-baret bodinya. Lah, ini dia pakai dopnya dop tentrem ya. Oke, yuk kita langsung naik aja ke bisnya. Ini 2B-nya bang. Ini tas, ada tas? Sini aja bang. Hah? Sini aja ya? Sini aja. Oke. 2C mana 2C? 2C. Dan ini kan harusnya aku duduk di kursi nomor 2B ya. Tapi entah mengapa dipindah ke depan begini. Nggak tahu nih kenapa ini. Ya kalau aku sih malah seneng ya kalau dipindah ke depan. Karena harusnya aku duduknya di baris kedua. Di belakangnya ini nih. Tapi kata krunya, aku disuruh duduk di sebelah sini.
alhamdulillah kalau memang kita fix di sini ya. Jadi dapat view ke depan dan juga ke sampingnya bagus sekali. Oke. Jadi ini untuk tiketnya tadi udah ya. Terus untuk kursinya dia 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Ada legrestnya. Kursinya dia pakai rimba kencana dan langsung diberikan bantal. Bantalnya unik banget ya. Dia bentuknya kayak begini bantalnya. Tuh. Kayak bantal leher gitu loh bentuknya. Terus selain bantal, kita juga diberikan selimut. Selimutnya dia semi bed cover gitu, tapi agak tipis. Dan di depanku terdapat 2 buah TV, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian ini sekat pembatasnya antara kru, driver, dan juga penumpang sebagai smoking area juga di bagian depannya. Terus di bagian atasnya untuk lover AC atau lubang AC-nya ada lampunya juga, belum dinyalakan sepertinya. Kemudian ada cool box di sebelah sini dan di belakangnya kompartemen penyimpanan full sampai ke belakang gitu. Enak sekali dan AC-nya dingin banget loh. Padahal di luar lagi panas banget, tapi ini AC-nya bisa menghilangkan panas dari luar. Jadi kabinnya dingin sekali. Terus ada pengharum ruangan, Stella Matic di sini, ada jamnya tapi jamnya ngaco, ada CCTV yang akan mengawasi semua penumpangnya. Oke, jam 10:11 menit ini kita akhirnya diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Dan seperti biasa, perjalanan dari Jakarta menuju ke Padang, Sumatera Barat biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 sampai dengan 35 jam perjalanan. Jadi pindah ini ya? Ya. Oh iya, tadi aku bilang nggak di belakang. Nggak mas, di sini aja katanya. Ya, duduk sini. Mas ini. Iya ini. Ini aja loh. Iya. Ayo udah duduk aja situ. Jadi gimana? Coba tanya lagi. Mas gue suruh dulu. Penumpang kok? Nggak pindah belakang lo kan? Ini nomor 1 aja. Hah? Ini nomor itu duduk aja. 1 B. 2A, 2B. 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 Ya. 2A 2B. Mak. Ayo Bayu dah. Ah siap. Kuam. Iya. 2B kok sekolah. Iya 2B. Ayo. Sini jadinya. Ayo. Oh. Baru masuk jalan tol Lingkar Luar, langsung disambut dengan kemacetan yang luar biasa ini. Sampai berhenti loh teman-teman. Wow. Padahal sekarang sudah jam 10. Udah bukan jam berangkat kerja lagi ya, tapi masih semacet ini. Jam setengah 11 pagi ini kita exit di Pondok Pinang. Nah, ternyata ada penumpang yang naiknya dari sini tuh, bareng sama NPM. Jadi kayaknya emang perwakilan atau agennya ada di sini deh, nggak di dalam terminal Pondok Pinangnya. Makanya naiknya dari sini. Pak. Ini udah pergi loh, Pak. Ini udah pergi loh. Ini trip sekali lagi. Kita exit tol lagi di Ciledug Petukangan Kebayoran Lama. Nah, di sini memang ada banyak kantor-kantor perwakilan atau agen dari bus yang menuju ke Sumatera Barat. Ada Mior yang paling awal nih, nggak jauh dari keluar tol. Ini ada Mior di sebelah kiri. Kemudian kalau Transport Express, aku nggak tahu nih agen atau kantor perwakilannya ada di sebelah mana.
Nah ini nih, Mior ada di sebelah kiri ini. Nah, ada bannernya besar sekali ya. Mior sama Tam tuh ada di sebelah kiri, sama Epastar. 3 bus itu yang parkirnya di tempat tadi. Kantor perwakilannya di tempat tadi maksudnya. Nah, untuk Transport Express ternyata masih ke depan lagi ya untuk agennya. Oh, itu tuh. Di pinggir jalan itu yang ada pelang Al-Hijrahnya. Oh, ternyata barengan sama Al-Hijrah. Ada di sini. Oh, di sini ternyata ya. Nah, ini kita malah ngarah ke Ciledug nih teman-teman. Kirain tadi langsung ke jalan tol. Nah, ini mau kemana ini? Ngarah ke Ciledug ini. Tuh, halte petukangan The Massive. Keren banget namanya, ada The Massive-nya. Ini Universitas Budi Luhur. Depan ini. UBL. Nah, ini Transjakarta Koridor 13 menuju ke mana? Tendean ya. Nih, Budi Luhur. Oh, ternyata Transport Express tuh ada agen juga di Ciledug teman-teman. Ini bareng dengan NPM V76 yang tadi di Pondok Pinang. Terus di belakangnya ada banyak bus, ada Maju Lancar, ada Mahardika, ada Garuda Mas, ada Handoyo juga. Jadi ternyata bus Sumatera Barat juga ada yang kesini-sini ya. Aku kira cuma sampai exit tol Ciledug doang tadi. Karena ini baru pertama kalinya sih aku naik bus Sumbar kesini-sini. Rp10.000. Siap. Apa aja isinya? Wah. Ini apa, otak-otak ya? Otak-otak. Somai, otak-otak, tahu goreng, kol. Dah. 10. Bentar ya. Nah ini saya coba lagi, saya tawarkan oleh-olehnya ibu bapak kakak ya. Nah ini saya coba lagi, saya tawarkan oleh-olehnya. Nah ini oleh-oleh khas kota Jawa Baratnya. Nah ini saya tawarkan oleh-olehnya dodol Garutnya yang aneka rasa buah-buahan ibu ya. Nah ini yang rasa buah-buahan ada rasa durian, nangka pandan, coklat, stroberinya juga ada. Nah ini rasa originalnya juga ada ibu ya. Nah ini tanggal expirednya ada ibu ya, masih tahan lama. Nah ini saya tawarkan satunya bapak ibu kakak ya, satunya 20. Nah masa iya jauh-jauh pulang kampung bawa satu kotak, mana kebagian ibu ya satu keluarga. Nah ini saya tawarkan ya satu paket isinya 5. Nah ini 5 100. Nah ini kalau saya jualan ya, ini suruh chip dulu biar tahu rasanya, biar tahu isinya. Nanti barangkali yang mau nyicip dulu silakan. Nah ini seperti biasa kalau kita naik bus Sumbar itu pasti ada aja yang jualan dodol Garut. Dan ternyata sampai ke Ciledug pun ada, karena biasanya hanya di dekat pelabuhan Merak saja. Nah ini biasanya jualannya itu satu paket teman-teman, isinya 5 dodol Garut yang 100.000 harganya. Nah ini bisa teman-teman beli kalau setiap ada tukangnya seperti ini. Jadi buat oleh-oleh, entah kenapa ya, kenapa kalau ke Sumbar oleh-olehnya dodol Garut. Nah ini ada satu hal yang aku keluhkan dari bus ini adalah di bagian interiornya tidak ada tempat sampah sama sekali teman-teman. Asli, nggak ada sama sekali tempat sampah. Jadi bingung nih kalau kita habis makan kayak gini mau dibuang kemana sampahnya. Nah ini bisa jadi perhatian nih untuk Transport Express ya, untuk menyediakan tempat sampah. Masa ini dibuang, ya ampun di dalam sini udah ada sampahnya dong. Wah ya gimana, kita sebagai penumpang bingung mau buang kemana. Jadinya itu penumpang sebelumnya buangnya ke net penyimpanannya tuh. Nah ini pasti di setiap net penyimpanannya udah banyak sampahnya semua, karena kita bingung mau buang kemana. Jam setengah 12 siang akhirnya kita tiba di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Jadi ternyata di sini ada naik penumpang juga dan masih bertemu dengan bus NPM juga bus Gumarang Jaya yang tadi barengan sama kita dari Terminal Kampung Rambutan. Tuh dia, kita datang
dia berangkat. Tapi nanti kita nggak bakal ketemu lagi sih, karena mereka naiknya kapal yang eksekutif, sedangkan kita naiknya kapal yang reguler.